Pak Maduga mah tidak akan mundur satu langkah pun. Kau mau kirim berapa personil pun kita tetap akan melayani. Tanggal 25 April tahun 2021 telah terjadi kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan TNI di Papua. Atas insiden tersebut menewaskan satu orang anggota TNI yaitu Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Deni Nugraha di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Atas peristiwa tersebut Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengejar dan menangkap kelompok kriminal bersenjata di Papua. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden dari Istana Negara. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Dikutip dari artikel papuainews.com, bahwa telah beredar surat OPM untuk meminta berunding dengan pemerintah, usai Presiden Jokowi memerintahkan kepada TNI Polri untuk memburu KKB yang telah menewaskan Kabinda di Papua. Surat tersebut berasal dari organisasi Papua Merdeka yang telah beredar luas di media sosial. Dalam surat yang ditandatangani penanggung jawab politik OPM TPNPB, Ketua Umum Yefri Bomanak, OPM meminta untuk berunding dengan pemerintah Indonesia. Surat ini diduga merespon perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Deni Karyanugraha yang gugur ditembak KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Surat OPM itu menyebutkan 3 poin. Pertama, OPM secara terbuka dan bertanggung jawab terhadap perang TPNB di wilayah Papua. Kemudian dalam poin kedua, OPM mengatakan, konflik bersenjata antara TPNB OPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan. Dan pada poin ketiga, OPM meminta kepada Gubernur Papua dan Papua Barat, DPR, seluruh bupati, Dewan Gereja Papua, mengeluarkan statement politik terkait perintah Jokowi. Selanjutnya, OPM meminta mereka juga untuk menekan pemerintahan Republik Indonesia. Disampaikan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MPRP, dan seluruh bupati-bupati, dan organisasi sipil perjuangan bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua secara bersama dapat mengeluarkan statement politik untuk menolak invasi militer dan operasi militer TNI Polri ke Papua. Selanjutnya semua pihak untuk menekan pemerintahan RI secara demokratik dapat berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik aktor utama konflik di tanah Papua, bunyi surat OPM tersebut. Konflik bersenjata hanya dapat diselesaikan melalui perundingan internasional yang demokratik dan bermartabat antara kedua aktor utama, yaitu OPM dan NKRI, kata OPM dalam surat tersebut. Di akhir surat tersebut, OPM meminta pemerintah RI dan seluruh masyarakat Papua memperhatikan 3 poin permintaan mereka. Dikeluarkan pada tanggal 27 April tahun 2021 dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua Markas Besar OPM TPNPB Victoria, kata Bomanak Yefri. Surat OPM tersebut telah beredar luas di media sosial, salah satunya diposting di akun Info Komando. Baru-baru ini salah satu akun jejaring media sosial Instagram yang bernama @gegana_id, mengunggah video pernyataan KKB Papua yang menantang pemerintah dan aparat TNI Polri. Terlihat dalam postingan tersebut, sejumlah orang yang diduga sebagai anggota pergerakan dari KKB Papua membuat sebuah video di tengah hutan sambil bersiaga memegang senjata laras panjang. Dan salah satu di antara mereka mengatakan bahwa kelompok bersenjata yang kerap melakukan teror itu tidak akan mundur satu langkah pun meski pemerintah telah menerjunkan prajurit gabungan TNI Polri. Pak Maduga mah tidak akan mundur satu langkah pun. Kau mau kirim berapa personel pun kita tetap akan melayani. Dan Anda sudah kirim berapa personel,
itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini dilepaskan dari Kabupaten Duga, dilepas TNI Polri 2 bibir yang sudah dilepas lewat Abeak, tidak akan lolos. Kendati begitu tak diketahui lebih lanjut terkait kapan dan di mana video tersebut direkam. Sontak pernyataan tersebut membuat warga net geram. Alhasil tak sedikit di antara mereka yang menanggapi pernyataan itu dengan berbagai komentar.